Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah ayat 286 di mana Allah SWT berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La, tidaklah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya tidaklah Allah itu memberikan beban kepada seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi asbabun nuzul ataupun sebab daripada turunnya ayat ini adalah di mana Allah SWT sebelumnya telah mewahyukan bagaimana kita semua umat manusia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari seluruh organ tubuh kita. Mata kita akan dimintai pertanggungjawaban, kemudian tangan kita, kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Membayangkan hal itu, maka sebagian para sahabat kemudian dengan rasa khawatir dan takut, ini ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih, bahwa para sahabat kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Allah akan membebani kami, memberi tanggung jawab pada kami sesuatu yang tidak kami tanggung, tidak sanggup untuk kami pikul? Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau akan mengatakan seperti orang-orang Bani Israel yang mana mereka mengatakan kami mendengar dan kami tidak mentaati? Maka Rasulullah kemudian berpesan, maka katakanlah sami'na wa ata'na. Maka katakanlah kami mendengar dan kami taat. Maka kemudian berdoalah kepada Allah untuk memohon ampunannya, serta berkatakanlah bahwasanya kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Nah kemudian berasal dari situ gitu ya, bahwa kemudian Allah SWT menjawab daripada doa dari sahabat-sahabat Rasulullah serta Rasulullah SAW untuk kita semua umatnya, menurunkan ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, yakni ayat ke-286 yang diawali dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ketika Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ini menjelaskan daripada apa yang dikhawatirkan oleh para sahabat tadi, bahwasanya kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dari semua organ tubuh yang kita miliki. Tetapi walaupun Allah kelak di hari perhitungan, yaumul hisab, di hari perhitungan akan memintai pertanggungjawaban atas setiap yang kita perbuat, tapi Allah tidak akan menghukum, Allah tidak akan menghisab dari perbuatan-perbuatan yang berada di luar batas kemampuan kita. Artinya Allah tidak akan menghukum dari apa yang kita tidak mampu untuk menolaknya. Kata Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya Allah tidak akan menghisab atau bahkan Allah tidak akan menghukum dari perbuatan salah atau perbuatan dosa yang mana kita itu tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Dicontohkan itu adalah seperti bisikan-bisikan hati. Masalah hati itu kan sesuatu yang sulit. Misalnya bisikan dalam hati, entah itu dalam hal akidah. Dalam hal akidah biasanya misalnya berupa tatayur. Tatayur itu percaya adanya kesialan, nanti nasial, nanti nggak beruntung, nanti atau bagaimana. Ataupun kaitannya dengan orang lain. Misalnya ada suatu peristiwa, suatu kejadian sehingga membuat kita jengkel di dalam hati yang secara refleks kemudian hati kita mengatakan sesuatu yang buruk pada orang lain. Makanya termasuk sifat daripada karakter orang Islam itu adalah bagaimana menyibukkan dirinya dari pikiran-pikiran atau waswisu. Kalau dalam surat An-Nas disebut waswisu fi sudurin nas, bahwasanya selalu menyibukkan dirinya agar tidak terganggu dengan masalah-masalah ini. Sementara ulama kita Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa bahkan tidak hanya di dalam pertanggungjawaban, bahkan termasuk dalam kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam, itu juga Allah SWT tidak membebani kita dengan kewajiban yang membuat kita itu merasa berat untuk menjalaninya. Buya Hamka mencontohkan diantaranya adalah perintah sholat, di mana secara normal, secara ideal ya kita sholat seperti yang kita melaksanakan barusan. Ya ada ya bangun dari ruku, sujud, i'tidal dan sebagainya. Tapi kemudian kalau kita memiliki suatu ketidakmampuan, tak karena sakit, cedera, terluka atau sebagainya, maka kemudian di dalam fikih kita diperbolehkan kalau sholat tidak mampu berdiri sambil duduk, kalau tidak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa sambil berbaring pakai isyarat pun nggak bisa, minimal dengan kedipan mata. Itu contoh bagaimana bahkan tidak hanya dalam pertanggungjawaban, tapi juga dalam syariat agama itu juga Allah tidak memberikan beban yang berat pada hamba-hambanya.